inilah yang nantinya akan diaudit gitu ya, diaudit oleh auditor gitu ya. Jadi sifat dari auditnya adalah audit kepatuhan ya, apakah sudah patuh gitu kan, apakah sudah sesuai gitu kan. Nah, ini yang dikatakan dengan COVID ya. Jadi itu adalah komite organ organization ya, berkaitan dengan related information and technology gitu ya. Itu dikatakan dengan COVID. Jadi di sini COVID sini nanti ada beberapa kerangka gitu ya, ada beberapa standar ya. Di antaranya yang dikatakan dengan COVID itu berkaitan dengan aktivitas gitu ya. Bagaimana kita mau menggunakan laptop gitu ya. Bagaimana kita mau menggunakan jaringan internet ya kan. Kalau kita mau menghidupkan personel komputer itu, apakah kita mau menghidupkan CPU-nya dulu gitu kan, atau kita mau menghidupkan monitornya gitu kan. Nah, kalau kita mau menghidupkan CPU-nya dulu, ya itu apakah sesuai dengan standar internasional, ya, standar menggunakan perangkat teknologi informasi, gitu kan, atau monitornya dulu, gitu ya. Yang pasti kita harus hidupkan dulu yang namanya CPU-nya, gitu ya, baru monitornya. Ya kalau dia monitornya dulu dihidupkan, lantas hidupkan CPU-nya dulu, ya dianggap tidak sesuai dengan rambu, gitu ya. Maka dianggap tidak sesuai dengan standar, yaitu standar yang sudah diterima secara internasional. Itulah yang namanya COVID ini, gitu ya. Jadi COVID ini meliputi prosesnya, ya bagaimana kita menggunakan, ya. Kemudian juga keamanannya, itu ya. Kalau misalnya di bank gitu kan, kalau misalnya berkaitan dengan internet itu nggak sembarangan, gitu ya. Kenapa? Ya karena menyangkut ribuan data nasabah, gitu kan, ribuan triliunan uang di situ, ya. Di mana hanya menekan 6 tombol password udah hilang uangnya di 5M. Nah, ini sangat fatal gitu ya. Maka audit itu harus ada kesesuaian ya, harus sering dilakukan gitu ya terhadap keamanan jaringan ya. Jadi di situ masalah security control gitu ya. Ini merupakan suatu standar yang harus diatur gitu ya. Begitu juga IT control dan juga IT metric. Nah, kalau dia berkaitan dengan IT metric, maka berkaitan dengan bagaimana alirannya, ya, bagaimana orangnya, kecukupan orangnya, sarjana apa yang dipakai, gitu kan. Kemudian juga tanggung jawabnya apa saja. Nah, ini harus jelas, ya. Jadi itu semuanya diatur dalam COVID internal control, ya, aktivitasnya, ya. Nah, bicara dengan COVID ini, ya, standarnya yaitu mulai dari rencana strategi perusahaan secara menyeluruh, gitu ya, sampai kepada instruksi yang harus dilakukan di lapangan. Nah, jadi itu semuanya terkait, gitu. Nggak bisa dipisahkan, tidak bisa parsial ya, tetapi secara simultan. Nah, jadi mulai dari rencana strategi secara menyeluruh, kemudian juga proses pengendaliannya, kemudian juga eksekusi proses yang ada di lapangan, sampai pada instruksi apa yang harus dilakukan. Nah, ini harus ada payungnya ya, harus ada protokolnya ya. Protokolnya itulah dikatakan dengan COVID ya, internal control. Kemudian berkaitan dengan ini gitu ya, berkaitan dengan pengoperasian eh, beberapa infrastruktur yang ada gitu, maka itu nantinya mengarah kepada rencana strategis ya. Nah, jadi meliputi apa saja standarnya ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu dilakukanlah yang namanya ini ya, eh, relasi ya, relasi dengan aktivitas yang lainnya, yaitu ITIL gitu ya. Jadi antara ITIL ya dengan juga COVID ya, dengan juga tata kelola yang lainnya, itu adalah suatu kerangka yang kuat ya. Jadi suatu kerangka yang kuat dan sangat penting ya, esensial ya. Sangat penting untuk mendukung ya sumber daya yang ada yang berkaitan dengan aktivitas ya, jasa atau juga menghasilkan kualitas informasi dan juga keterjaminan keamanannya ya. Buat apa sistem canggih tapi nggak aman ya? Buat apa sistem canggih tapi tidak relevan ya? Buat apa sistemnya canggih tetapi tidak andal? Ya itu kan yang diinginkan oleh para penggunanya kan gitu kan. Nah, sehingga dalam COVID ini ya itu ada mulai dari kebijakan keamanan diatur ya. Kemudian juga kebijakan
keamanan secara organisasinya secara menyeluruh diatur ya. Kemudian juga harus mengetahui ya, harus memetakan yang namanya klasifikasi aset dan juga pengendaliannya gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan keamanan personelnya. Ya, keamanan personelnya orang yang mengendalikan nggak sembarangan orang ya, bukanlah tenaga apa gitu kan yang tidak dikenal ya, harus dikenal ya. Kemudian juga berkaitan dengan lingkungan fisik ya, lingkungan fisik dan juga keamanannya ya. Kemudian juga berkaitan dengan manajemen operasinya, ini harus ditentukan ya. Orang yang masuk ke sistem itu gitu ya, harus jelas orangnya siapa. Ini sangat penting ya. Apalagi lembaganya perbankan gitu kan. Kalau dia perbankan kan mengelola uang orang kan. Semuanya sekarang apalagi sekarang ini gitu kan sangat tergantung pada teknologi ya. Sangat tergantung pada AI ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, sehingga itu juga tidak lepas dari ada yang namanya kerangka pengendaliannya kan gitu ya. Jadi kerangka pengendaliannya mulai dari aspek keamanannya, kemudian akses pengendaliannya, kemudian kalau perbaikannya bagaimana? Ya, perbaikannya nantinya diatur oleh COVID ya. Kemudian keberlangsungannya, ya, kemudian juga compliance-nya, jaminan mutunya, gitu ya. Nah, jadi bicara COVID ini, gitu ya, maka nanti ada beberapa elemen ya. Jadi sifatnya mau vertikal, mau horizontal, dari berbagai sisi ada dia. Jadi mulai dari mengendalikan tujuan perusahaan, kemudian juga prosesnya, kemudian juga elemennya, gitu ya. Lantas juga COVID itu juga diukur, gitu ya. Jadi ada grafiknya. Jadi grafik tersebut ya akan memantau ya bagaimana proses jalannya itu secara peta. Ya. Nah ini kalau kita lihat ya ada beberapa pasal-pasal ya berkaitan dengan COVID ini. Kalau dia pasalnya mau menghidupkan PC ada pasalnya, pasal berapa, gitu kan? Kalau kita mau apa gitu ya? Kalau kita mau mengumpulkan data transaksi itu pasalnya berapa, gitu kan? Kalau kita berkaitan dengan akses keamanan pasalnya berapa? Ya kalau misalnya berkaitan dengan mengelola inventory perusahaan, ya pasalnya pasal berapa? Nah ini ada di mapping to COVID CO ya. Jadi ada pasalnya yang menentukan hal itu. Sangat banyak gitu ya. Jadi diatur mulai sampai dari A sampai Z gitu ya. Jadi dari A sampai Z. Makanya kalau kita di kantor gitu kan, apalagi di bank gitu kan, ya kalau komputer teller itu ya nggak bisa kita browsing. Udah pasti melanggar pasal-pasal dari COVID gitu kan. Karena dia pasal dari COVID itu udah jelas ya, tata kelolanya sudah ditetapkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Kemudian juga apa bedanya COVID antara COVID dengan COSO ya. Jadi kalau kita mau bicara mengaudit, maka kita nanti berbicara pengendalian dulu gitu ya. Sejauh mana pengendalian itu? Pengendaliannya kuat, ya kalau dia pengendaliannya kuat, auditnya nggak terlalu kuat gitu ya. Kalau pengendalian internal control yang sudah ada diterapkan di perusahaan itu rendah gitu ya, maka auditnya harus kuat. Tapi kalau pengendaliannya dinilai cukup kuat gitu ya, maka kita harus ini ya, harus kita perkuat auditnya gitu ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan jadi sekalian. Baik. Nah, jadi antara COSO dengan COVID itu berkaitan dengan erat. Kenapa demikian? Kalau dia COSO, apa itu COSO? Ya, COSO itu adalah Committee of Sponsoring Organization, gitu ya. Nah, jadi kalau mata kuliah audit sistem ini ya harus kita apa dulu, gitu ya, harus luas pemikiran kita. Dianggap mata kuliah auditing sudah lolos, gitu ya. Dianggap mata kuliah sistem informasi akuntansi sudah lolos, gitu ya. Nah, sehingga kita mengetahui ya apa istilah-istilah COSO, gitu kan, apa itu istilah COVID, nggak saya jelaskan lagi di sini, gitu ya. Nah, jadi bicara COSO itu adalah kerangka pengendalian menyeluruh perusahaan, dari perusahaan induknya sampai anaknya. Standarnya ada, itulah pengendaliannya disebut dengan COSO, Internal Control Framework, gitu ya. Jadi antara COSO ini adalah suatu kerangka pengendalian bisnis, gitu ya. Sedangkan COVID itu adalah kerangka pengendalian teknis. Nah, jadi kalau misalnya keberadaan perusahaan, gitu ya, misalnya
PT Freeport gitu ya. Apa sih kok pengendalian kosonya? Ya pengendalian kosonya mulai dari pengendalian lingkungannya, gitu kan, mulai dari pengendalian pimpinannya, kemudian pengendalian pegawainya, itu dikatakan dengan koso. Tapi kalau dia COVID, itu bicara teknisnya, teknis sistemnya. Ya misalnya itu tadi, kalau kita mau pagi hari baru datang, gitu kan, ya kan itu wajib sidik jari. Kalau nggak sidik jari, gitu kan, maka kita melanggar pasal COVID, gitu kan. Atau juga COVID ini, gitu ya, kita mau menghidupkan PC, gitu kan, itu harus ada langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya kita udah ikuti langkah, tetapi komputernya padam, nah kita nggak salah lagi. Ya karena panduannya udah kita ikuti ya, kerangka COVID-nya, ya pasal eh, pengendaliannya udah digunakan, gitu ya. Jadi COVID ini memapping 90% ya dari COSO. Dengan kata lain, COVID ini pelaksananya ya. Nah, jadi pelaksananya. Dan COVID ini sifatnya tidak mencakup ya bagaimana pengembangan proses bisnis. Ya karena sifatnya itu tadi teknis saja gitu kan. Ada beberapa pasal gitu ya, mulai dari menghidupkan lampu kantor ada pasalnya gitu kan. Mau membuka CCTV ada pasalnya gitu kan. Mau membuka brankas gitu kan yang berkaitan dengan apa kelistrikan ada pasalnya kan gitu ya, tidak sembarangan. Nah, jadi COVID di sini adalah tidak mencakup ya proses bisnis ya. Kemudian juga tidak bisa menganalisa secara menyeluruh. Nah, itu yang sifatnya COVID ini. Nah, jadi sifatnya dari COSO gitu, itu dilaksanakan oleh COVID ya. Karena itu tadi, COVID itu pasal-pasalnya ada ya. Bagaimana pasal PO01? Pasal PO01 berkaitan dengan apa? Rencana strategi sistem informasi gitu ya. Pasal 02 berkaitan dengan apa? Arsitektur. Ya, pasal 11 berkaitan dengan apa? Kualitas manajerial. Ya, pasal berkaitan dengan M1. Apa itu? Monitor and process. Jadi sifatnya kalau dia monitor and process dilakukan di mana? Nah, jadi dilakukan di fase monitoring di level COSO-nya kan. Karena tadi kan yang namanya COSO internal control framework kan keorganisasian secara menyeluruh, ya kan? Sementara COVID teknikalnya, gitu kan. Jadi kalau bisa bicara pemantauan, maka pemantauan pasalnya COVID berkaitan dengan monitor and process ya berkaitan dengan aspek monitoring. Nah itu ya. Dan dalam COVID ya, itu tidak lepas dari aspek perencanaan ya dan juga fungsi dari pengorganisasian ya. Jadi dengan demikian fungsi dari COVID itu melihat kecukupan ya dan implementasi dari proses yang utama ya. Kemudian juga bagaimana proses itu bisa mendukung ya, bisa disampaikan ya. Dan juga pada akhirnya dimonitoring ya atau dievaluasi. Nah, jadi bagian bicara perencanaan itu pasal COVID ada yang melaksanakannya. Ada berapa pasal gitu ya? Ada 10 gitu kan. Nah, kalau kita lihat itu gambar ya pasal mendefinisikan arsitektur informasi gitu ya. Kemudian juga menilai resiko gitu kan. Kemudian melihat kualitas manajerial gitu kan. Nah, itu pada fase perencanaan dilakukan oleh COVID. Ada 10 pasal yang melakukannya ya. Di fase deliver and support ada berapa pasalnya? Ada 13 ya. 13 pasal COVID menjalankan dari fungsi COSO. Makanya tadi dikatakan ya COSO itu sifatnya pengendaliannya secara menyeluruh yang dilakukan oleh COVID internal control framework ya. Nah, sementara tadi internal control framework ada berbagai pasal ya yang sudah kita ketahui. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. 11 ya. Baik. Nah, jadi bicara pasalnya ada juga yang berhubungan ya bagaimana hubungan antara plan and deliver and support ya atau juga hubungan antara deliver and IT berkaitan dengan implement. Nah, itu berhubungan ya. Ya, inilah kalau terlihat. Jadi saling berhubungan semuanya ini. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan implementasi COVID tadi ya semuanya saling berhubungan ya. Nah, itu.
Mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian? Ya, saya nggak bisa lama-lama ya. Nanti kita lanjutkan kembali lah ya pertemuan ini, dan tolong difoto ya untuk acaranya, nanti di-tag-in aja absen absen kedatangannya ya oleh Komting ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya kira itu saja ya pertemuan kita di sore hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik, selamat sore, salam sehat semuanya ya. Selamat beristirahat.